semuanya, perkenalkan nama aku Rizka dan kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh Kak Alina. Hai. Silakan perkenalkan diri dulu Kak. Oke, jadi halo teman-teman semuanya, kenalin aku Alina dari Kedokteran UGM Angkatan 2020. Nah, sekarang kita bakalan sharing-sharing soal FK UGM. Jadi buat kalian yang pengen tahu, tonton terus dan jangan sampai ada yang di skip ya. Nah, kan Kak Alina sendiri kan masuk FK itu tahun 2020 ya Kak. Kalau boleh tahu Kak Alina tuh masuk lewat jalur apa ya? Aku tahun 2020 itu masuknya lewat jalur SBM. Jadi lewat jalur SBMPTN, wah keren banget. Nah, boleh tahu nggak sih Kak cerita atau cara belajar Kak Alina dalam mempersiapkan SBMPTN FK UGM ini? Gitu dari awal nih berarti. Boleh. Dulu tuh kan zaman aku tuh ada 3 ya, ada SNM, SBM, sama UM kan. Nah dulu itu aku masuk di SMA itu tuh awalnya pengen ngejar SNM-nya. Jadi awalnya tuh aku kejar di rapot. Cuman semakin aku di SMA itu, aku kayak ngecek gitu loh, kayak kakak kelasku kok jarang gitu yang masuk UGM lewat SNM. Terus apalagi FK, bahkan kayak beberapa tahun terakhir tuh nggak ada gitu kan. Jadi aku berprinsip besok kalau misalkan udah kelas 12 awal, bener-bener hari pertama kelas 12, aku bakal fokusnya udah di SBM aja, kayak gitu. Jadi udah kelas 12 awal tuh udah emang difokusin buat SBMPTN gitu ya? Oke. Nah, boleh diceritain nggak sih Kak ke teman-teman di luar sana cara mempersiapkan SBMPTN ala Kak Alina? Oke, jadi dulu itu aku SBMPTN-nya kan ini kan zaman pandemi nih. Jadi yang awalnya dari kayak ada briefing LTMPT itu tuh jadi dirubah gitu pas bulan Maret, bahkan UN aja kan dihapus kan dari angkatan aku. Nah itu baru ada kayak regulasi barunya kan mendekati UTBK-nya tuh kayak sekitar 5 atau 4 bulanan malah sebelum UTBK-nya itu gitu. Jadi persiapanku yang nyata itu sebenarnya ya dari sekitar 4 bulanan itu kayak bulan Maret gitu kan, ujiannya bulan Juli nih. Nah dari situ aku baru mulai genjot gitu. Dulu aku ikut kayak bimbel gitu, terus aku juga ikut tryout online tuh banyak, terus sama belajar mandiri juga dari YouTube. Nah kalau yang di bimbel itu tuh aku belajarnya sebenarnya sejak kelas 12 awal nih. Kelas 12 awal, cuman dia tuh pas masih semester 1 cuma kayak 2 kali masuk gitu loh seminggu. Dan nanti kalau misalkan udah semester 2 tuh kayak 3 kali masuk. Terus kayak di sela-selanya tuh bakal ada sesi diskusi gitu loh. Diskusi yang bahas soal yang bakal dibahas di sesi selanjutnya kayak gitu. Jadi intinya drill soal gitu kalau di bimbel itu. Terus kalau yang dari aku sendiri kan aku merasa nggak cukup gitu kalau misalkan dari bimbel doang. Dan soalnya juga kan ternyata banyak banget variasinya kan. Nah itu biasanya aku ikut kayak Rizka sendiri tau lah pasti kayak Eduka gitu kan, terus Pahamofy gitu. Terus aku juga beli kayak paket-paket soal gitu yang dari aplikasi kayak misalkan Cerebrum gitu. Itu waktu zaman aku tuh dia soalnya kayak simple dan dasar gitu loh. Jadi ada beberapa aplikasi yang aku pakai buat kayak itu tuh pemanasan aja gitu, pemanasan di pagi hari. Terus ntar baru didalemin di soal-soal yang lebih susah pas siang. Ntar malam tuh buat review kayak gitu, sore buat les kayak gitu. Kalau nggak salah Kak Alina tuh dulu kayaknya cuma TPS aja ya. Nah pasti kan Kak Alina udah belajar buat TKA tuh. Gimana sih impression waktu tahu kok ternyata TPS aja? Nah itu agak kocak sih sebenarnya. Dulu tuh aku kan lihat yang tahun 2019 nih kan ada TPS sama TKA. Terus aku lihat soal TKA itu susah banget. Jadi dari awal tuh sebenarnya aku genjot TKA-nya. TPS-nya tuh kayak ya udahlah TPS bisa lah di logika, ntar latihannya deket-deket aja gitu. Tapi ternyata dihapus kan. Saya kayak oh dihapus. Itu first impression aku kayak tarik napas yang dalam tuh kayak oh dihapus ya gitu. Udah sih terus kayak berarti aku harus ganti taktiknya. Tapi TKA tuh aku tetap belajar sih, soalnya dulu kan masih ada UM ya, masih ada UM dan tiap univ tuh masih abu-abu gitu loh. Mau bakal ada ujian tulisnya atau pakai rapot atau pakai nilai TBK. Dan biasanya mereka ngasihnya tuh kayak mendadak gitu, kayak 2 bulanan sebelum penerimaan gitu kan. Jadi aku tetap belajar TKA dulu, tapi nggak sekenceng belajar TPS sih. Jadi kayak TKA-nya untuk mempersiapkan ujian mandiri itu ya lebih
Nah, selama nunggu pengumuman SBMPTN kan itu ada waktu kan buat daftar ujian mandiri. Kak Alina sendiri daftar ujian mandiri apa aja? Oh, kalau aku waktu itu tuh daftarnya UM UGM. Sebenarnya aku sempat kepikiran sih mau daftar UM yang kayak misalkan UI, SIMAK UI gitu, ataupun UM yang lainnya. Cuman masalahnya adalah aku nggak boleh kuliah ngekos gitu loh, nggak boleh luar Jogja. Dan kalau bisa dimintanya UGM aja gitu. Jadi setelah pertimbangan yang banyak itu, kan kos juga ada biaya macam-macam ya. Terus aku mikir kayak mending Jogja aja deh, terus milihnya UGM aja gitu. Jadi yang aku putuskan saat itu adalah aku milihnya cuman UGM aja gitu. Terus di ujian mandiri itu boleh tahu nggak sih, dikasih tahu teman-teman pilihannya tuh apa aja, yang pilihan menurut Kak Alina tuh pilihan amannya nih, pilihan 1, 2, 3 nya kayak gimana, strategi milihnya kayak gimana? Kalau aku dulu pilihan pertama tuh milih FKUGM ini kan. Terus pilihan keduanya tuh aku milih PWK di teknik itu. Terus pilihan tiganya aku milih di MIPA Kimia. Nah, aku milihnya itu berdasarkan nilai UTBK tahun lalu. Di tahun lalu tuh kan ada datanya nih, kalau misalkan kita mau cari di web, kayak yang masuk kedokteran tuh UTBK berapa, terus yang masuk PBK berapa, terus yang MIPA Kimia berapa. Nah, dari situ aku mulai kayak ngurutin range-nya gitu loh. Paling nggak ada selisih ya sekitar 30 lebih nilai rata-rata gitu loh. Kalau mau aman, soalnya kalau misalkan milih yang deket-deketan itu ya bisa diterima bisa enggak, dan kemungkinannya diterima tuh jauh lebih rendah. Iya, Gitu. okay. Pilih yang aman aja sih. Boleh tahu nggak Kak Alina, first impression Kak Alina waktu tahu kalau misalnya Kak Alina tuh keterima di SBMPTN FKUGM? Oke, singkat cerita aja ya kali. Dulu tuh malamnya sebelum ada pengumuman SBM itu tuh aku udah kayak deg-degan sih, jujur. Kayak aku mau tidur tuh tapi nggak nyenyak gitu loh, kayak terlalu excited tapi takut juga gitu. Nah, terus pengumuman di waktu itu tuh jam 3 sore. Nah, aku nggak mau buka jam 3 sore itu, jadi aku tahu tuh bakal padet gitu kan trafiknya, kayak banyak banget yang langsung buka. Jadi aku bukanya tuh ntar kayak jam 3:15 gitu. Dan tadinya tuh aku janji sama keluargaku kalau misalkan bukanya bareng gitu. Tapi aku sendiri kan kayak ragu-ragu gitu kan, jadi aku buka sendiri tuh diem-diem di kamar, aku tutup gitu. Jadi aku buka sendiri, terus aku isi kan tanggal lahirnya juga. Terus begitu aku lihat, first impressionku ya aku speechless sih. Aku tidak menduga aku bakal diterima, kan aku juga milihnya tuh sebenarnya SBM cuma satu. Satu aja? Di kedokteran itu aja, kedokteran UGM aja, karena aku nggak ngisi pilihan kedua. Jadi kalau misalkan nggak ada kata-kata semangat atau kayak merah gitu, berarti aku udah otomatis keterima di situ gitu kan. Dan pas aku lihat itu, aku senang sih, speechless. Aku nangis bahagia sih waktu itu. Keren banget, jadi cuma milih satu di SBMPTN dan itu keterima. Nah, selama SMA gitu Kak Alina ada nggak cerita menarik gitu? Tentang apa nih yang berkaitan sama SBM, SNM, sama... Yang berkaitan SBM boleh, atau yang tentang akademis waktu SMA juga boleh. Oh, mungkin ini kali ya. Aku tuh dulu pas SMA sebenarnya bingung banget mau milih jurusan apapun itu. Aku bingung karena selama aku SD sampai kelas 10 semester 1 tuh aku kayaknya tuh arsitektur sebenarnya, bukan FK. Dan aku selama 17 tahun hidup itu nggak pernah kepikiran mau jadi dokter gitu. Jadi baru kayak kelas 12 semester 1 akhir banget itu aku baru kayak pengen FK gitu. Dan sebelum itu iya aku belajarnya ya sekenanya aja, semuanya tak pelajarin gitu, karena aku bimbang, aku mau nekenin di mana aku nggak tahu, jadi semuanya aku gasin aja gitu, sekalian explore kayak gitu. Terus ya semakin berjalannya waktu, akhirnya baru kayak kepikiran jadi dokter, mau jadi dokter atau masuk ke dokteran itu kelas 12 semester 1 akhir. Dan mantepnya itu baru pas mau SBMPTN, pas ngisi mau SBMPTN. Jadi selama aku di sekolah, mungkin yang lainnya udah kayak nyiapin macam-macam gitu ya, aku di sekolah tuh bener-bener masih explore. Selama aku 2,5 tahun di SMA tuh aku jadi masih kayak explore. semua dipelajarin gitu ya. Itu sih kayaknya yang jarang banget aku temuin di teman-teman aku, karena biasanya
pada digasnya yang mereka suka, atau mereka udah punya tujuan nih, mimpi mau apa, dia digasinnya ya di bidang-bidang yang dekat-dekat sama itu. Sedangkan aku enggak gitu, aku coba semuanya, bahasa aku coba, terus ya sosum juga aku baca dikit-dikit walaupun aku saintek kayak gitu. Oke. Nah, kan tadi Kak Alina sempat cerita tuh kalau misalnya Kak Alina tuh waktu SBMPTN pilihnya cuma satu aja. Boleh tahu nggak sih kenapa kok pilihnya cuma satu aja dan itu di FK UGM? Oke, itu sebenarnya ada hubungannya sih sama pas aku SMA sukanya explore aku kira-kira besok mau jadi apa gitu. Jadi itu dulu aku kan tadi sempat udah bilang kalau baru kepikiran mau jadi dokter kan pas 12 semester 1 akhir, dan mantepnya baru pas SBM itu. Nah, selama antara jeda SNM sampai SBM, aku tuh bingung banget sih mau ngisi SBM ku tuh apa. Karena aku tahu akhirnya aku minatnya di kayak medis gitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan aku nggak milih kedokteran, misalkan kayak gizi kesehatan. Itu juga bagus tuh. Terus kayak keperawatan atau ke kesehatan masyarakat. Nah, aku tuh sebenarnya nggak terlalu yakin mau di FK UGM. Kan kayak bayangin aja itu tempat yang sangat cukup tinggi untuk digapai gitulah. Nah, terus aku sempat konsultasi nih sama keluarga aku, kayak sama papa mama gitu kan. Aku mau masuk kedokteran, kira-kira masuk nggak ya? Apa aku masuk gizi kesehatan aja? Karena aku juga tertarik sama kayak nutrisi gitu-gitu. Nah, terus dari keluarga aku bilang kalau mau sekalian aja masuk di kedokteran, kamu bisa belajar banyak gitu dari situ. Baru ntar bisa spesifik kemana yang kamu suka kayak gitu. Terus aku juga sempat searching macam-macam, dan akhirnya ya setelah pertimbangan yang matang, akhirnya aku milih si FK UGM itu. Nah, terus untuk pilihan keduanya, aku dibilangin nih sama keluarga kalau kayaknya kamu jangan kos dulu gitu, kamu di Jogja aja, kalau bisa UGM gitu. Nah, terus aku mikir kan, ya udah dong, aku maunya cuma FK UGM doang, nggak mau pilih yang lain. Dan katanya di desas-desusnya ya, di angkatanku tuh kalau udah keterima SBM, susah keterima UM-nya, apalagi di univ yang sama. Nah, padahal kan aku disuruhnya UGM nih. Kalau udah keterima di pilihan kedua dan bukan FK di UGM, UM-nya ya agak susah gitu masuknya. Nah, ya udah, terus apa aku cuma pilih satu aja ya gitu. Dan aku juga merasa diri aku tuh belum yakin pantas atau enggak di bidang medis gitu loh, walaupun aku pengen gitu kan. Nah, akhirnya si SBMPTN itu tuh jadi kayak sarana aku buat tanya gitu loh sama yang di atas, kalau misalkan emang aku pantas di situ, ya tolong berikan yang terbaik gitu aja. Jadi kayak aku usahanya jalan, doanya juga jalan sih. Terus akhirnya aku mau dapet jawabannya dari si SBM itu. Kalau misalkan ternyata aku SBM-nya nggak diterima, berarti ya aku coba lagi di UM. Tapi kalau UM nggak keterima tetepan, oke, mungkin jalanku bukan di sini kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi akhirnya aku milihnya satu aja, si FK UGM itu, dan pilihan dua aku kosongin. Oke, jadi itu ya cerita di balik kenapa pilihnya SBM itu satu. Oh, dan itu tuh kalau misalkan aku milih dua, terus aku keterima di pilihan kedua nih, nanti belum tentu aku bisa bertanggung jawab di pilihan kedua aku itu. Gitu. Dan kemungkinan kalau misalkan aku nggak ngisi itu, mungkin di fakultas lain itu ada anak yang emang dia berhak nempatin kursi itu gitu loh. Jadi ya setelah aku mempertimbangkan itu kayak ya why not try sampai yang terakhir kayak gitu. Oke.